Selamat pagi semua. Kembali bersama saya Cempaka dalam acara Rumpi, Rumah Pintar. Nah, di mana Rumpi ini sebagai ruang kita untuk bisa menjadi pintar ya. Seperti biasa, saya akan mengangkat isu-isu kontemporer yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Dan kali ini, kasus yang akan kita bahas itu mengenai kasus korupsi bansos COVID-19 ya, yang terduganya masih dalam tatanan pemerintah daerah, bukan daerah saja, tapi kasus ini juga menyeret sampai pada tatanan lembaga kementerian itu sendiri. Namun sebelum kita pergi jauh lebih dalam mengupasnya, kita akan memperkenalkan dulu nih narasumber yang hadir pada hari ini dari beragam latar belakang, yaitu datang dari pengamat politik, Ibu Ayu Dewi, kemudian ada juga dari LSM, ada Ibu Sarah, dan juga pihak pemerintah langsung, yaitu petinggi BPK, ada Bapak Rizky selaku Wakil Ketua BPK, dan Ibu Nur Zakia di anggota BPK 2 ya. Oke, sebelum kita lanjut pembahasan, kita akan mengupas terlebih dahulu mengenai kasus ini, di mana kita tahu bahwa kasus ini menggegerkan masyarakat ya, karena nilai kerugian negara yang mencapai 15 miliar. Wow, sungguh sangat lumayan besar ya. Dan kita tahu nih kasus korupsi seperti ini kan sering terjadi. Menarik juga karena saat ini pun terjadi penyalahgunaan anggaran ini masih dilakukan oleh oknum pemerintah seperti itu. Dan yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apa sih akar permasalahan ini sehingga kasus-kasus seperti ini terulang kembali. Kemudian mungkin dari segi pengamat, mungkin Ibu Ayu Dewi bisa menjelaskannya, Ibu. Oke, masalah ini menurut saya masalah yang mendesak, apalagi masalah dana bansos COVID-19. Karena dana yang harusnya dapat membantu menunjang kebutuhan masyarakat, yaitu khususnya masyarakat miskin, malah disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk memperkaya dirinya, seperti itu. Mengapa ya Ibu ya? Masih bisa terjadi seperti ini? Oke, menurut pengamatan saya, hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor penyebab di mana ya, monopoli kekuasaan yang ada di pemerintahan itu sendiri, diskresi kebijakan yang disalahgunakan, serta lemahnya akuntabilitas pemerintahan itu. Seperti itu. Nah, mungkin dari faktor-faktor yang sudah dipaparkan Ibu ada mengenai keempat tadi, faktornya mungkin apa sih yang menjadi kunci utama dari menjadi poin utama yang menjadi akar permasalahan? Oke, menurut beberapa pengamatan yang telah saya lakukan, faktor kunci atau akar permasalahan dari berbagai penyebab itu adalah kurangnya akuntabilitas pemerintahan, tentu yang berkaitan dengan diskresi kebijakan juga yang dilakukan oleh pemerintah. Di mana telah kita ketahui sendiri bahwa diskresi yang dilakukan itu karena tidak semua yang dilakukan itu tercakup dalam peraturan yang ada, sehingga diperlukan kebijakan untuk memutuskan sesuatu hal tanpa harus menunggu adanya aturan yang tersedia, apalagi dalam keadaan darurat COVID-19 seperti sekarang ini. Tentu masih lemahnya akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan juga akan memberikan celah atau kesempatan yang besar bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk dapat mengambil celah untuk korupsi demi memperkaya dirinya sendiri, seperti itu. Nah, adapun lemahnya akuntabilitas itu bisa saya berikan contoh, yaitu seperti kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, kurangnya transparansi dalam pengelolaan aset, dan kurangnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, seperti itu, Ibu Cipaka. Oke, menarik sekali ya. Dari Ibu Ayu tadi sudah menjelaskan apa saja faktor penyebab yang memunculkan tindakan KKN ini masih eksis ya di negeri kita. Lalu lanjut untuk mengetahui dampaknya. Nah, kita bisa dengarkan penjelasan dari Ibu Sarah. Mungkin Ibu Sarah terkait dampak apa sih yang mungkin terjadi ketika kasus ini tidak ditangani?
Baik, di sini menurut pandangan saya selaku organisasi ya yang mewakili masyarakat itu sendiri, dengan banyaknya tingkat penyalahgunaan dana bantuan sosial ini yang dilakukan oleh oknum atau pejabat yang berwenang, yaitu membuat dampak semakin tingginya angka kemiskinan, terutama di kalangan masyarakat ya. Mengingat dalam perekonomian saat ini, apalagi di era pandemi, untuk perusahaan itu banyak sekali yang melakukan PHK seperti itu. Begitu juga dengan untuk bahan-bahan baku kebutuhan pokok yang meningkat seperti itu. Jadi untuk yang lebih utama yaitu tingkat angka kemiskinan yang semakin tinggi. Seperti itu Ibu Cempaka. Dari meningkatnya kemiskinan yang terjadi di masa pandemi seperti adanya PHK, kemudian penghasilan yang tidak stabil sampai bahkan tidak berpenghasilan pun itu apakah adakah dampak di sektor lain yang sangat berhubungan? Baik. Di sini untuk dampak sektor lain tentunya ada ya, terutama untuk tindak kejahatan. Semakin kita perlu kita ketahui semakin tingginya angka pengangguran otomatis semakin tingginya pula angka kejahatan. Karena dana yang seharusnya mereka terima itu tidak mereka dapatkan atau tidak mereka rasakan, kebutuhan yang hidup semakin tinggi, itu juga membuat semakin meningkatnya angka kriminalitas di kalangan masyarakat itu sendiri, Bu Cempaka. Oh iya, Pandangan saya seperti itu. berarti kembali lagi ya, itu akan menjadi dampak ke perilaku masyarakat kita ya untuk Benar sekali. Secara tingkat kriminalitasnya semakin tinggi ya Ibu ya. Benar sekali Bu, seperti itu. Oke, setelah kita paham akan dampak, kemudian penyebab faktornya apa saja dari kasus ini, jadi kita tahu ya kerugian bahwa akan berdampak pada kerugian negara, namun juga berdampak luas kepada kehidupan masyarakat. Nah, penting kita mendengar juga penjelasan dari pihak BPK langsung selaku lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan. Nah, bagaimana sih upaya BPK sendiri dalam usaha menangani kasus ini? Mungkin bisa langsung dipaparkan oleh Ibu Zakia. Ya, Mbak Cempaka, terima kasih. Saya selaku anggota BPK juga. Di sini BPK itu selalu berupaya dalam pencegahan KKN hingga bagaimana menjaga kepercayaan publik. Itu semua mitigasi itu semua tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, di mana di situ tentang keterbukaan informasi publik yang disusun dengan tujuan antara lain mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, terus meningkatkan peran aktif masyarakat juga dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan badan publik yang baik, serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penindaklanjutannya, BPK juga dapat mempublis hasil pemeriksaannya. Nah, hasil pemeriksaan ini sendiri yang diartikan sebagai proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data untuk mengelola tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK. Begitu, Mbak. Lalu apakah dengan kebijakan tersebut, upaya yang sudah dilakukan BPK ini mungkin apakah mampu akan menciptakan good governance? Ya, menurut saya mampu selama BPK dapat melakukan sinergi dengan berbagai lembaga dalam meningkatkan integritas dan profesionalisme dengan nilai dasar dari BPK sendiri, independensi, integritas, profesional. Tadi ya, BPK itu kan merupakan pelayan publik, jadi harus mementingkan kebutuhan publik karena pelayan yang berpusat pada pengguna dianggap paling ideal. Jadi terus melakukan evaluasi, BPK akan terus melakukan evaluasi disesuaikan dan diikuti perubahan dengan dinamika sosial dan politik masyarakat yang menjadi pengguna pelayanan tersebut. Mungkin itu Mbak Cempaka. Oke, berarti masyarakat ini juga bisa tahu ya seberapa baik penyelenggaraan pemerintah terkait dengan keuangan dan kinerjanya ya Bu ya. Oke, dan kita telah mendengar upaya pencegahan dalam bentuk kebijakan dari Ibu Zakia. Kemudian untuk lebih jelasnya mungkin bisa dijelaskan dari Bapak Rizky dalam implementasinya sebagai pemeriksa dalam bertugas, Bapak. Ya, baik. Tadi sudah dipaparkan cukup jelas ya bahwa terkait kebijakan bahwa secara peraturan internal pun sudah diatur dan
memaparkan bahwa BPK sendiri lembaga negara yang memiliki peranan auditif yang tetap bersinergi demi tercapainya sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Nah, terkait teknis atau implementasi sebagai pemeriksa sendiri di internal BPK, kami dengan memegang teguh nilai-nilai dasar itu IIP itu sendiri, yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme, selalu mencoba, selalu berusaha untuk setiap tim yang diturunkan tim terbaik sehingga tetap menjaga kredibilitas atas nama pribadi sebagai pemeriksa maupun sebagai lembaga BPK itu sendiri sebagai lembaga negara yang bersifat auditif. Nah, terkait implementasi yang mengedepankan IIP itu sendiri cukup penting kiranya menjadi jawaban atas lemahnya akuntabilitas di sektor pemerintahan. Yang diharapkan kepada BPK itu sendiri menegakkan akuntabilitas sebagai aspek good governance, sebagai orang yang mengawasi pula akuntabilitas dari sektor pemerintahan yang dalam hari ini merupakan entitas pemeriksaan yaitu seperti kementerian maupun lembaga yang memeriksa kinerja maupun kekayaan. Saya pikir itu kurang lebihnya implementasi dari internal kita atau sebagai implementasi sebagai seorang pemeriksa. Oke, berarti tidak hanya dari sistem saja yang perlu kita evaluasi, tapi lebih kepada personality pegawai BPK-nya juga ya, seperti itu ya. Baik, cukup sekian pembahasan kita kali ini, dan mungkin bisa saya simpulkan bahwa kasus korupsi ini tidak habis ya kita berbincangkan karena selalu saja ada temuan-temuan yang sebenarnya mungkin dapat disimpulkan bahwa kinerja orang-orang yang terlibat dalam pencegahan maupun penanganan kasus korupsi ini sendiri semakin bagus. Apalagi sistem kita selalu diperbaiki dan berevaluasi menjadi lebih baik demi terciptanya penyelenggaraan negara yang baik. Kemudian dipenuhilah semua unsur good governance. Dan pemaparan narasumber kita hari ini, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya Cempaka